Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bersama saya, Siva Frida. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ketenaga kerjaan. Pernah nggak sih kalian memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai tukang parkir, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai pegawai kantor, ada yang bekerja sebagai penyanyi, dan yang lain sebagainya. Nah, kondisi ini berkaitan erat dengan ketenaga kerjaan. Nah, pada video kali ini, kita akan mempelajari pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan berbagai masalah pekerjaan beserta solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian tenaga kerja. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja, yaitu antara 15 sampai 64 tahun, yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, tenaga kerja ini merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi karena berperan langsung dalam proses produksinya. Nah, berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada terdidik, yang kedua terlatih, dan yang ketiga tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, mari kita bahas satu per satu. Jenis tenaga kerja yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Adalah tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif tinggi dan memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui jenjang pendidikan. Nah, contohnya seperti guru, dokter, akuntan, insinyur, astronot, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus yang diperoleh melalui pelatihan, kursus, atau pengalaman kerja. Nah, meskipun tidak selalu memiliki pendidikan formal yang tinggi. Contohnya kayak montir, tukang las, penjahit, teknisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan formal maupun keterampilan khusus. Nah, sehingga pekerjaannya ini dapat dilakukan dengan mengandalkan tenaga fisik saja. Contohnya, buruh bangunan, kuli angkut, pekerja kasar, buruh tani, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu angkatan kerja. Nah, apa sih angkatan kerja itu? Jadi, angkatan kerja menurut BPS yaitu penduduk usia kerja yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Selain angkatan kerja, ada juga istilah bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Contohnya seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, dan orang yang tidak mau mencari pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja adalah jumlah atau kesediaan lapangan pekerjaan yang dapat diisi atau diakses oleh tenaga kerja. Ya, semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, maka semakin besar peluang tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan dan keterampilan, dan ada perkembangan teknologi. Mari kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan meningkatnya kegiatan produksi barang dan jasa
dalam suatu negara. Nah, jika pertumbuhan ekonomi ini meningkat, maka perusahaan akan memperluas usahanya, bisa dengan membuka cabang baru ataupun memproduksi produk baru. Yang kedua, produksinya bertambah. Nah, produksi bertambah mengakibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak. Selanjutnya ada pendidikan dan keterampilan. Nah, pendidikan dan keterampilan itu menentukan kualitas tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi, lalu keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, maka tenaga kerja tersebut akan lebih mudah terserap di pasar kerja. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini mempengaruhi jenis dan jumlah pekerjaan. Dengan berkembangnya teknologi, itu dapat mengurangi tenaga kerja di pekerjaan tertentu, lalu menciptakan jenis pekerjaan baru dan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan singkat berikut. Nah, kalau lowongan kerja semakin banyak, apakah semua orang pasti punya pekerjaan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masalah ketenaga kerjaan. Coba kalian perhatikan headline-headline berita berikut ini. Bisakah kalian menyimpulkan atau mengambil poin masalah ketenaga kerjaan apa saja yang muncul dalam headline berita tersebut? Dalam kenyataannya, ketenaga kerjaan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, lalu ada kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, lalu ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan yang terakhir ada pengangguran. Masalah yang pertama yaitu ada jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Nah, artinya jumlah angkatan kerja di Indonesia terus-menerus meningkat setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Nah, akibatnya banyak penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Kayak dampaknya yaitu meningkatnya pengangguran dan persaingan kerja yang ketat. Masalah yang kedua yaitu kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Sebagian tenaga kerja di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Dampaknya, tenaga kerja sulit bersaing dan kurang produktif. Masalah yang ketiga yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja lebih banyak berkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan dan terpencil kekurangan tenaga kerja yang produktif. Masalah ini memiliki dampak yaitu adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Masalah yang keempat yaitu pengangguran. Nah, pengangguran terjadi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari kerja. Nah, pengangguran dapat disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, rendahnya keterampilan, dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Dampaknya yaitu menurunnya kesejahteraan dan munculnya masalah sosial. Setiap masalah pasti memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mari kita bahas solusi mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Nah, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan mutu pendidikan serta memperbanyak pelatihan kerja agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri. Solusi yang kedua yaitu memperbanyak kesempatan kerja atau lapangan kerja. Pemerintah itu harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Misalnya pemerintah membuka
lowongan pekerjaan posisi pegawai negeri. Nah, selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Solusi yang ketiga yaitu mendorong kewirausahaan. Nah, masyarakat, khususnya generasi muda, didorong untuk berwirausaha agar tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Oke, ada satu pertanyaan. Menurut kamu, solusi apa yang paling efektif mengatasi pengangguran? Jawab di kolom komentar ya. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ketenaga kerjaan itu mencakup tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, serta berbagai masalah dan solusinya. Nah, sebagai generasi muda, kita perlu mempersiapkan diri dengan pendidikan dan keterampilan agar mampu bersaing di dunia kerja. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada materi atau pembahasan yang belum kalian pahami, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.